Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Sesuai dengan judulnya ya, gue mau bahas satu kehidupan PSK yang paling menyedihkan. Sebenarnya PSK ini mau gimana pun ya, kisahnya itu memang menyedihkan gitu loh. Maksudnya latar belakang dia untuk mau menjadi seorang PSK itu ya sudah menyedihkan. Pasti hal-hal yang ekonomi, broken home, segala macem guys. By the way ya, PSK ini adalah satu profesi yang bisa dibilang ada yang paling tua di dunia sejak zaman dulu guys, sejak zaman kerajaan juga kayaknya udah ada yang namanya PSK itu ya. Tapi yang heran ya, memang untuk zaman sekarang ini yang PSK itu nggak hanya dilatar belakangi oleh broken home atau ekonomi yang kurang, tapi gaya hidup yang hedon juga mempengaruhi ya untuk saat ini. Jadi karena pergaulan pengen terlihat mewah segala macem kan, karena kan dari orang biasa sampai orang artis, maaf ya, karena udah banyak guys, makanya gue nyebut artis nih, beritanya udah banyak yang kayak ginian. Itu kok bisa sampai terjerumus dan menjadi seorang PSK? Bahkan sampai yang namanya artis-artis Hollywood itu juga banyak guys jadi PSK loh. Padahal namanya artis ya, duitnya itu nggak kurang-kurang ya, tapi mereka bisa ya. Gua mengumpulkan beberapa kisah yang ekstra menyedihkan kalau ini guys. Ada dari Belanda ya, ini namanya Louis dan Martin Fokken. Mereka melaksanakan atau melakukan prakteknya ini di Amsterdam, Belanda, di satu distrik merah yang bernama Red District disebutnya. Di sana itu memang tempat yang ada macam-macam hiburan malam, mulai dari yang muda sampai ke yang tua. Di sana ada guys, komplit. Si Louis sama si Martin Fokken ini umurnya 72 tahun. Mereka sebenarnya ya, karena profesi mereka dan umur mereka itu, mereka jadi terkenal loh di Belanda. Mereka sampai diangkat didokumentasikan ya oleh orang Belanda dan seorang penulis tentang perjalanan hidup mereka dari muda sampai ke tua, tetap menjadi seorang PSK di distrik merah. Dan ternyata memang benar guys, mereka sudah menjalani profesi ini selama 50 tahun atau setengah abad. Dan seiring berjalannya waktu, tarif mereka itu tambah turun, sampai akhirnya mereka itu tarifnya stuck di Rp500.000 kalau dirupiahkan. Dan nggak tahu ya, namanya orang itu kok mau gitu ya, maaf ya, kok mau gitu nyewa mereka. Udah 72 tahun apa ya, aduh kagak kebayang gua. Nah kalau yang ini dari Hollywood guys, namanya Lindsay Lohan. Jadi dia ini adalah seorang selebritis loh, seorang artis terkenal Amerika. Kalian pasti denger ya namanya Lindsay Lohan itu. Mungkin di filmnya yang terkenal ada namanya Herbie mobil Beetle itu, mobil kodok yang balapan itu loh. Tapi memang kita ini nggak bisa menilai orang dari luarnya aja sih sebenarnya guys. Dapurnya orang itu sebenarnya sih kayak apa gitu. Dan seiring berjalan waktu, memang si Lindsay ini lama-lama rada jarang mendapatkan tawaran untuk main film. Mungkin itu yang menyebabkan dia akhirnya terjun menjadi PSK ya. Dia rupanya tetap mempertahankan gaya hidup dia yang mewah-mewahan gitu, tapi duitnya kagak ada, dia doyan pesta. Jadi gimana lagi coba cara membiayai semua itu? Kalau nggak ada uang ya paling gampang ya jadi PSK itu. Tapi sedihnya ya, apa yang dilakukan oleh Lindsay Lohan ini diungkapkan ke media sosial, ke masyarakat itu oleh ayah kandungnya sendiri loh. Lindsay ini pernah dipesan oleh seorang pangeran asal negara tetangga kita ya, dan dia memperoleh bayaran sekitar 150 juta rupiah. Tapi memang pada saat berita ini mencuat bahwa telah disewa oleh negara tetangga itu ya, pihak kerajaan itu membantah kalau Lindsay Lohan berprofesi sebagai itu pada saat dia diundang. Tapi dia disebut hanya menghadiri pesta saja gitu, hanya diundang untuk menemani sang pangeran. Tapi ya tetap aja ya, isu miring itu lebih kenceng guys, karena nggak mungkin, ngapain coba Lindsay lu datang ke tempat gua bayar 150 juta, ngapain bos, nemenin gue aja, kan gak mungkin, pasti ada lanjutannya gitu. Tapi ya kita gak boleh seujon juga guys.
Molly Love ini adalah seorang PSK yang tubuhnya sangat gendut dengan wajah yang sangat parah. Wajahnya itu nggak bagus lah. Karena itulah dia ini justru menjadi terkenal, guys, karena menarik minat para jurnalis yang memberitakannya di berbagai media. Berat tubuh Molly ini, guys, mencapai 175 kg. Tapi meskipun begitu, si Molly ini orangnya percaya diri. Bahkan dia mengklaim para kliennya itu tidak mempermasalahkan tubuhnya yang sangat gemuk. Tapi justru para kliennya itu memesan dia atau memakai dia karena tubuhnya yang gemuk itu, guys. Mungkin anget kali ya, atau gimana. Dia bahkan mengaku telah tidur dengan lebih dari 100.000 laki-laki hidung belang, guys. Jadi itu kan membuktikan bahwa para hidung belang itu tetap menginginkannya gitu. Untuk menarik perhatian laki-laki ya, si Molly ini biasanya berdandan sangat menor. Tata rias ini wajahnya itu tebel banget, terus bajunya itu mengkilap-mengkilap, guys. Terus yang lucunya ya, pada saat melayani si hidung belang ini di ranjang ya, si Molly ini melakukannya sambil makan, guys. Mungkin kagak kerasa ya, jadi dia makan aja dengan cueknya. Kalau Doris Burke ini adalah seorang PSK yang berasal dari Kepulauan Malta. Dia tercatat sebagai seorang PSK paling tua sedunia, guys. Konon ya, usianya itu sudah mencapai 100 tahun lebih. Dan sampai saat ini dia tetap aktif loh. Berarti umurnya udah berapa, guys ya? Dia masih aktif dan mengaku masih kuat melayani nafsu para hidung belang. Dan memang si Boris Burke ini berasal dari keluarga PSK juga, guys. Mulai dari neneknya itu PSK, ibunya itu PSK. Pantes ya, nurun gitu, ke cucunya nurun gitu. Dia mengaku pada saat itu Perang Dunia Kedua pecah. Si Doris ini untuk menyemangati para tentara di negaranya, dia rela untuk menghadiahkan tubuhnya kepada para tentara itu, guys. Dia digilir tiap hari oleh para tentara. Yang hebatnya itu pada bulan Januari tahun 2014 waktu itu, si Doris ini sempat merayakan ulang tahunnya yang ke-100 dengan meriah. Dan herannya, hebatnya, yang datang itu banyak para pejabat penting, banyak artis-artis loh pada datang, bahkan politisi, pengacara, sampai ke pemuka agama itu ada yang datang, guys. Tapi lucunya ya, mereka ini para tamu pada saat mendatangi pestanya si Doris ini, mereka datang dengan memakai topeng, guys. Jadi mukanya pada ditutupin semua biar gak ketahuan. Nah, untuk yang terakhir ini datangnya dari Kalimantan, guys, dari negara kita Indonesia ya. Kalau menurut gua ini adalah kisah yang paling miris, paling menyedihkan di antara kisah yang tadi. Ini kisah tentang seekor orang utan yang bernama Poni. Dia dipekerjakan sebagai PSK. Kisah ini sempat menggegerkan saat itu pada tahun 2005. Saat dijadikan PSK itu ya, seluruh bulu yang ada di tubuh dari Poni ini dicukur habis, guys. Mulus jadi seperti manusia gitu. Kemudian dia didandani, dipakein lipstick, dipakein bedak, kemudian dipakein BH. Dia juga diajarin apabila ada seorang laki-laki yang mendekatinya, apa yang dilakukan, gerakan apa yang harus dilakukan itu dia sudah diajarin, guys. Dan teganya ya orang-orang itu mau memanfaatkan jasa dia gitu. Dan memang keberadaan dan terkenalnya si Poni ini memberi keuntungan kepada penduduk desa itu. Kampung mereka itu jadi terkenal dan ekonomi otomatis jadi tumbuh ya. Makanya pada saat itu setelah berita tentang Poni ini meledak, pihak kepolisian itu dan organisasi hewan itu ya, itu membutuhkan waktu yang tidak cepat gitu loh untuk dapat membebaskan Poni dari praktek itu. Memang sungguh miris banget ya kalau gua bilang kisah-kisah ini, aduh luar biasa sih, guys ya. Cuman ya namanya manusia, apapun bisa terjadi sih, dari yang sadis-sadis sampai yang kayak gini doang gitu. Luar biasa sih.
Ya, paling nggak semoga kisah ini dapat mengisi waktu kalian saja ya. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.